Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Masya Putri dengan NIM 2511740. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori perencanaan pendidikan menurut beberapa ahli. Oke, jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori perencanaan pendidikan, di mana ada beberapa menurut ahli yang menjelaskan mengenai konsep teori perencanaan pendidikan di perspektif teori manajemen itu sendiri. Nah, sebelumnya pada penyusunan rencana pendidikan itu merupakan langkah teratur untuk menentukan tujuan pembelajaran serta cara yang tepat untuk guna berhasil mencapai tujuan akhir, seperti itu. Selanjutnya, dalam lingkup tata kelola pendidikan, perencanaan itu sendiri berperan sebagai tahap awal yang amat krusial demi menguasai berbagai teori tata kelola, mulai dari yang lama sampai yang baru, menjadi hal pokok untuk menciptakan rencana pendidikan yang masuk akal dan terus berjalan menurut segala tahun 2018. Pada selanjutnya, ada teori manajemen menurut ahli. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori manajemen menurut Frederick W. Taylor, di mana Frederick Taylor ini merupakan tokoh manajemen ilmiah yang menekankan bahwa efisiensi kerja melalui analisis tugas secara sistematis. Dalam dunia perencanaan, teori manajemen ini menyambung pada perencanaan penyusunan program kerja yang terukur, pembagian tugas yang jelas, serta penggunaan waktu dan sumber daya secara optimal. Menurut Taylor pada tahun 1911. Selanjutnya, pada teori tersebut, perencanaan pendidikan berdasarkan teori menurut adanya standar kerja yang jelas, seperti perencanaan kurikulum, jadwal pembelajaran, pembagian beban kerja guru, serta pendekatan yang memperhatikan aspek psikologis dan sosial tanpa pendidik. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori administrasi menurut Henry Fayol. Pada teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Di mana pada Henry Fayol ini menjelaskan serta menekankan bahwa fungsi utama yang menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya itu dalam perencanaan. Perencanaan menurut Fayol ini merupakan fungsi utama yang menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya. Menurut Fayol pada tahun 1949. Pada dalam perencanaan pendidikan, teori Fayol ini membantu pada lembaga pendidikan dalam menetapkan visi misi, tujuan sekolah, serta program jangka pendek maupun jangka panjang. Di mana prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dan diterapkan oleh kepala sekolah dalam menyusun rencana strategi sekolah. Selanjutnya kita masuk ke teori ketiga, yaitu teori biokrasi menurut Max Weber, di mana teori ini menekankan bahwa pentingnya struktur organisasi yang rasional, sistem aturan yang jelas, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab secara formal. Dalam perencanaan pendidikan, teori biokrasi ini membantu menciptakan kepastian dan stabilitas organisasi, di mana biokrasi yang dimaksud ini bukan biokrasi sebagai rumit ataupun ribet, namun biokrasi dalam teori tersebut menekankan bahwa adanya aturan yang jelas serta terstrukturnya peraturan yang jelas. Sehingga pendekatan biokrasi dianggap kaku, sehingga perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih humoris agar teori tersebut tidak terlalu kaku dan tidak terlalu baku, sehingga perlu adanya pendekatan secara humoris. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori yang keempat nih. Terdapat teori hubungan manusia menurut Elton Mayo, di mana teori ini menekankan bahwa faktor sosial dan psikologis sangat memengaruhi produktivitas kerja. Dalam perencanaan pendidikan, teori ini sangat nyambung dan sangat berkesinambungan dengan pentingnya keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan menurut Mayo pada tahun 1993. Perencanaan pendidikan yang dimaksud secara partisipatif
akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap pelaksanaan program pendidikan, sehingga tujuan akhir pendidikan lebih mudah tercapai. Itu yang dimaksud dengan teori hubungan manusia, di mana teori ini menyambungkan bahwa faktor sosial dan psikologis sangat berpengaruhi dengan produktivitas kerja. Jadi ketika terdapat situasi produktivitas kerja itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis menurut Elton Mayo melalui studi Hawthorne. Selanjutnya terdapat teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, di mana teori kebutuhan menurut Abraham Maslow ini menekankan bahwa Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan manusia yang terdiri dari kehidupan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam perencanaan pendidikan itu sendiri, teori ini sangat relevan dan sangat berkesinambungan dengan memahami kebutuhan peserta didik dan pendidik sebagai dasar penyusun program pendidikan menurut Maslow pada tahun 1954. Di mana pada teori kebutuhan ini sangat berkesinambungan dengan kebutuhan fisiologis serta sosial dan keamanan dan penghargaan. Itu sangat nyambung dengan kinerja dengan kebutuhan peserta ataupun tenaga kependidikan itu tersendiri. Dan juga pada perencanaan pendidikan yang baik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta memberikan ruang bagi pengembangan potensi individu secara optimal dan maksimal. Selanjutnya terdapat teori X dan Y menurut Douglas M. Gregor, di mana menurut Douglas M. Gregor ini menekankan bahwa teori X dan Y ini menjadi pandangan manajer terhadap bawahan ke dalam teori X dan Y, di mana M. Gregor ini membagi dua pandangan, yaitu teori X dan teori Y. Teori X ini memandang manusia cenderung pasif, sedangkan teori ini memandang manusia sebagai individu yang bertanggung jawab dan kreatif, di mana dalam dua teori ini memiliki perbedaan yang sangat terlihat dan sangat terjelas, bahwa di mana teori X ini menekankan bahwa manusia ini pasif, sedangkan kalau teori Y menekankan bahwa manusia cenderung lebih aktif serta lebih kreatif serta bertanggung jawab. Dengan demikian, teori X dan teori Y ini sangat relevan dengan dunia pendidikan. Kenapa? Karena teori X dan teori Y ini mendorong guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan. Adapun pada pengajaran dan konsep pengajaran di kelas harus terlibat aktif dalam interaksi antara guru ataupun murid, seperti itu. Dan selanjutnya nih, terdapat teori sistem dari Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz, dan Robert Kahn, di mana teori ini memandang sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan antara input, proses, dan output, di mana teori ini terdapat hasil dan terdapat proses serta terdapat inputnya juga, input, proses, dan output, serta dalam lingkungan, di mana pendekatan sistem ini sangat membantu sekolah dalam merancang program pendidikan yang terintegrasi dan adaptif terhadap lingkungan menurut Bertalanffy tahun 1968, pada Katz dan Hans 1978. Nah, pendekatan teori sistem ini sangat relevan dengan dunia perencanaan pendidikan karena pada dunia perencanaan pendidikan modern saat ini yang menuntut keterpaduan antara kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan serta kebutuhan masyarakat, sehingga teori sistem ini sangat relevan dan cenderung berkesinambungan dengan dunia perencanaan pendidikan yang terjadi pada saat ini. Dengan demikian, 7 teori konsep perencanaan pendidikan sangat relevan dengan dunia perencanaan pendidikan, di mana dunia perencanaan pendidikan membutuhkan perencanaan serta program visi misi sekolah secara strategis sehingga membutuhkan keterlibatannya aktif dalam tenaga kependidikan dengan peserta didik.
sudah kita pastikan bahwa 7 teori tersebut sangat relevan dengan dunia perencanaan pendidikan pada saat ini. Segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.